Selamat pagi. Baik, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Nama saya adalah Pendeta Timotius Adi Dharma, atau seringkali dipanggil dengan Pak TAD, Timotius Adi Dharma. Dan istri saya ada bersama dengan saya, Ani Wijaya. Dia tadi duduk di depan, tetapi dia ingin merasakan suasana ibadah, maka dia duduk di belakang, melihat jemaat dan merasakan dengan rasa syukur bahwa Tuhan itu mengasihi dan ada hadir bersama dengan jemaat di tempat ini. Dari awal ibadah, saya merasakan rahmat kebaikan Tuhan melalui puji-pujian dan persekutuan di gereja ini. Saya merasakan, wah, luar biasa, puji-pujiannya mengangkat hati kita dan roh kita untuk terarah kepada Tuhan. Saya Sekretaris Umum Sinode GKI, tetapi sekaligus juga menggembalakan satu jemaat di Jakarta Barat, namanya GKMI ARK, Anugerah Rayon Kembangan. Salam dari teman-teman BPH Sinode untuk saudara-saudara di GKMI Tanjung Sari ini, khususnya yang berencana untuk didewasakan. Rekomendasi sudah diberikan dan perjumpaan dengan pengurus, dengan gembala, Ibu Gembala dan Bapak Gembala di tempat ini sudah dilakukan. Kemarin surat rekomendasi sudah diberikan. Oleh sebab itu kita akan siap didewasakan gereja ini. Rencananya tanggal 24 Juli nanti. 23 Juli adalah GKMI Aikanopan, dan 24 Juli kalau semua lancar dan sesuai dengan agenda, maka gereja ini menjadi anggota Sinode GKMI nanti ke-75. Kita bersyukur ya, Tuhan memberkati GKMI, menambah-nambahkan jumlah dan bilangannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini saya ingin mengangkat satu topik tema, yakni kekuatan menghadapi hari esok. Dalam semua perjumpaan, setiap perjumpaan kita, maka ada pembicaraan terselip di dalamnya hal kekhawatiran. Betul ya? Orang tua khawatir akan masa depan anak-anaknya. Kalau punya anak perempuan, khawatir nanti bagaimana menjagai anak perempuan di tengah pergaulan-pergaulan yang bebas, yang jahat. Lalu orang tua menggambarkan anak perempuannya seperti domba, laki-laki di sekitarnya itu serigala. Gimana ini Pak, menjagai anak perempuan saya untuk tetap menjaga kekudusan di tengah-tengah pergaulan-pergaulan yang bebas. Punya anak laki-laki, khawatir juga. Gimana Pak? Kerjaan semakin susah. Jumlah penduduknya sudah 8,3 miliar. Itu berarti persaingan makin berat. Indonesia juga persaingan berat, hutangnya juga banyak. Gimana ini semua nanti dibebankan pada pajak-pajak, penghasilan belum ada, pajaknya sudah ngantri. Gimana ini menghadapi hari esok? Kita semua khawatir. Anak-anak khawatir enggak? Khawatir. Karena orang tuanya khawatir, energi khawatirnya mengalir, anak-anak juga ikut khawatir. Nanti habis ini kerja apa? Dulu bidang pekerjaan yang dianggap pekerjaan yang menjanjikan. Sekarang tidak ada korelasinya, lulusnya apa, kerjanya apa juga nggak jelas. Bapak Elisa dulu kuliahnya apa, sekolahnya apa, kerjaannya apa juga beda. Betul ya? Kuliah susah-susah, arsitek kerjaannya sekarang jual HP. Nggak ada hubungannya antara arsitek dengan jual HP. Kuliah susah-susah, insinyur lulusnya, tapi kerjaannya buka warung. Loh, apa hubungannya insinyur dengan buka babi panggang? Nggak ada. Tapi itulah hidup, harus menyesuaikan diri untuk tetap
survive. Kita takut, kita khawatir. Yuk sebelum kita lebih lanjut membahas firman Tuhan, baca ayat firman Tuhan. Dari Mazmur 127. 127. Nah, kita akan membahas hari ini soal berkat Tuhan mengatasi kegentaran dan kekhawatiran. Mazmur 127. Di tangan saya ada Alkitab TB2, terjemahan baru 2. Yang ada di Bapak Ibu biasanya masih TB1, terjemahan Alkitab TB, terjemahan baru yang pertama. Nah, saya membaca di terjemahan baru yang kedua, sementara Bapak Ibu Saudara mengikutinya di TB yang pertama. Banyak bedanya, intinya sama, cuman pembahasan sedikit berbeda. Demikian bunyi firman Tuhan, berkat Tuhan atas rumah tangga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam untuk mencari nafkah dengan jerih payah, sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Seperti anak-anak panah di tangan pejuang, demikianlah anak-anak laki-laki dari masa muda. Berbagailah orang yang telah membuatnya penuh tabung panahnya dengan mereka. Ia tidak akan dipermalukan ketika menghadapi musuh-musuhnya di pintu gerbang. Ya, beberapa waktu yang lalu ada persekutuan keluarga di Jakarta. Lalu ada anak remaja yang nyeletuk, yang ngomong bahwa ia takut menjadi dewasa. Anak-anak pengen tetap menjadi anak-anak dan takut menjadi dewasa. Takut dituntut banyak hal dari kehidupan dari orang tuanya. Takut ini menjadi bagian dari banyak orang. Ada orang-orang yang takut menghadapi masa tua. Nanti kalau saya tua, anak-anak saya sudah tidak ada bersama dengan saya, sudah merantau ke Jawa, sudah merantau ke Batam, sudah merantau bahkan ke Singapura. Saya menghadapi masa tua, bagaimana kalau saya tua dan sakit? Beberapa orang-orang tua di Jakarta sudah memikirkan untuk nanti tidak merepoti anak-anaknya, mereka berpikir ke rumah jompo saja. Ada orang yang takut menghadapi usia. Jangankan sampai tua, kerut di wajah aja takutnya luar biasa. Cewek-cewek penggemar drama Korea, maka hampir semua orang Korea yang cantik itu karena operasi wajahnya. Takut untuk tidak disukai laki-laki, karena itu wajahnya dioperasi. Kita yang dananya terbatas, wajahnya dikasih bedak atau pemutih, sehingga antara wajah dan leher beda warna. Wajahnya putih, lehernya tetap hitam. Kita lakukan apa saja dengan menata alis dibuat karena alis kita jelek. Ditarik benang, dioperasi, disuntik botok supaya kenceng dan wajahnya tirus. Tirus itu lancip. Kalau dagunya lancip, orang Batak itu dagunya kotak. Tapi karena dia nontonnya drakor, drama Korea,
Dia pengen seperti drama Korea, dagunya dipapas ini pakai gerindra supaya lancip. Untuk wajah bersaing saja kita takut untuk menjadi tua wajah kita. Ada trauma tertentu di angka 9. Seorang wanita takut ketika usia 29. Karena sebentar lagi duanya berganti 30. Aduh, sebentar lagi kepala 3 katanya. Ada takut nanti kalau sudah kepala 39, sebentar lagi kepala 49, takut sebentar lagi 50, nanti 9, sebentar lagi emeritus pensiun. 60, aduh gimana masa depan, ya kebutuhan hidup aja belum lagi cukup. Bagaimana kita bisa? Pokoknya ada banyak orang yang takut dan khawatir menghadapi masa tua, takut kesepian. Nanti kalau anak-anak sudah pergi bagaimana? Sepi sendiri. Sekarang mah pengennya sepi. Pengennya sendiri. Bapak-bapak itu kalau di rumah nggak betah. Tapi itu di Jawa. Di rumah nggak betah. Pengen rame saja. Ke warung kopi. Di sana sampai malam tapi banyak teman, ngobrol sana sini, ngebon, ngutang warung kopi, dibayar nanti bulan berikutnya ngutang lagi, begitu. Pokoknya asal kumpul, takut sepi. Anak-anak sekarang juga takut sepi. Dengan media sosial dia ngerame terus setiap saat ada. Begitu tidak media sosial itu, HP-nya disingkirkan, sehari saja dia merasa seperti kecanduan dan dia tidak tahu apa yang dikerjakan karena merasa dunia ini begitu sepi tanpa TikTok. Dunia itu begitu sepi tanpa media sosial. Dunia itu begitu sepi tanpa scrolling. Sehingga satu hari itu 5-8 jam anak-anak kita dan juga orang tuanya scrolling. Nama Elsa tadi cerita ada saudaranya yang diajak dinner sama anaknya. Istilahnya keren, dinner. Dinner tahu ya? Dinner itu makan malam. Anaknya ngajaki dinner, tapi ketika dinner si ibu kesepian karena semua anak-anaknya itu main HP. Ngajak dinner bukan makan bersama, ngajak dinner cari tempat baru untuk foto cekrit makanannya. Setelah itu diposting, saya makan di sini. Apalagi kalau tempatnya baru, ada rumah makan baru, orang ke sana itu untuk cekrit. Jadi ritualnya bukan doa syukur, ritualnya adalah HP cekrit gitu. Pak TAD juga begitu, tadi di sana pada nyanyi, ritualnya juga begini. Laporan kepada BPH, ini loh ibadahnya keren, lagu-lagunya itu lagu-lagu lama. Dan tanda kutip, kalau di sana kan lagunya mau yang modern, yang lagu sampai tidak bisa dinyanyikan karena lagu personal tapi dinyanyikan bersama. Penyanyi itu kan lagu-lagu personal, pribadi mengeluh pada Tuhan tapi dinyanyikan bersama dengan jemaat. Kan nggak bisa nyanyi. Kalau lagu-lagu ini kan saya merasakan ini gereja. Nyanyinya bagus, maka tak henti-hentinya aku memfoto, memvideo tadi. Pamer, makanya nggak ibadah tapi cuma begini aja. Takut kesepian, ya, takut kesepian. Juga ada takut menghadapi kematian. Siapa bapak-bapak yang takut menghadapi kematian? Ibu-ibu yang takut menghadapi kematian. Mungkin kita mengatakan, enggak apa-apa, kami tidak takut menghadapi kematian karena bagi orang Kristen tidak ada kematian. Bagi orang Kristen adanya kehidupan. Hidup ini selesai, hidup lagi di dalam kerajaan surga. Maka orang Kristen nggak pernah takut pada kematian. Hai maut, di mana sengatmu? Mati sekarang, oke. Jangan dulu. Tidak takut menghadapi kematian karena kita. Tapi di dunia itu banyak orang takut menghadapi kematian. Takut menghadapi kematian. Apa yang terjadi? Saudara, kalau kita teliti di otak kita, penelitian neuroscience yang meneliti otak, batang otak kita itu cuman ada 2. Yang menggerakkan orang itu cuma 2 di batang otaknya, yakni fear, rasa takut, fear, and greedy, serakah. Jadi orang itu seperti kadal, itu batang otak reptil namanya, seperti buaya, seperti binatang melata. Itu prinsip dasar
otak reptil, batang otak yang mendasar, baru kemudian ada otak mamalia, baru kemudian ada otak jeniusnya atau korteks otaknya. Tapi otak dasar manusia itu yang menggerakkan itu cuma dua, yakni menghindari kesulitan karena kekhawatiran, ketakutan, sama mencari keamanan. Itu otaknya. Seandainya di sini mau diuji coba, bisa. Seandainya ini kita sudah semua ibadah, nah, orang pada berlarian. Apa? Pak Jokowi datang bagi sepeda di situ. Can bagi sembako sama sepeda. Bisa jadi jemaahnya bubar ke sana. Karena ada sesuatu yang mencari sesuatu yang membuat nikmat. Otak itu menggerakkan kita cari yang nikmat dan menghindari sengsara. Seandainya tiba-tiba kita berkhotbah seperti ini, lalu ada asap keluar dari pintu itu, sebelah terbakar. Hakul yakin semua lari keluar. Semua lari karena bahaya. Otak itu menyuruh manusia kita refleks menghindari bahaya. Coba kalau saya lempar Bapak dengan satu ini di depan Bapak, refleks langsung, kepala langsung menghindar. Mata langsung tertutup. Begitu ada sesuatu langsung mata tertutup untuk tidak kemasukan batu kecil. Itu refleks, otak bekerja refleks. Hampir sebagian besar kita hidupnya refleks, mencari yang nikmat, menghindari sengsara. Itulah sebabnya dalam hidup ini kita kalau mencari nikmat, menghindari sengsara, kita banyak ketakutan. Ketika hidup ini ternyata banyak sengsaranya, ke depan nanti bagaimana, ini bagaimana, itu bagaimana. Dan biasanya orang bisa menghadapi ketakutan itu berkaitan dengan ada hari esok. Orang takut menghadapi hari esok karena yang pertama trauma. Trauma terhadap sesuatu. Kalau iya, misalnya saya itu ke Medan. Lalu di Medan itu terjadi entah bagaimana kerusuhan atau apa yang men-sweeping orang-orang Kristen yang turun dari bandara itu langsung di-sweeping, dilihat kalau Kristen langsung ditempatkan di satu lalu dianiaya dan lain sebagainya. Misalnya pernah mengalami traumatis seperti itu. Maka selanjutnya saya nggak akan berani ke Medan karena pengalaman traumatis itu. Seorang anak yang traumatis mau digugurkan, ditolak oleh orang tuanya sejak kecil, lalu terjadi cekcok di keluarga, hidup pernikahan ternyata seperti neraka, ia trauma ketika besar untuk menikah. Trauma, kita takut karena trauma. Bayangan gambarannya, emosi dan memorinya itu negatif. Ada orang ketika berjumpa dengan orang Kristen, lalu ternyata hubungannya ditipu, lalu orang Kristen tidak jujur, lalu orang Kristen tidak, maka ia trauma menjadi Kristen suatu saat. Karena apa? Karena ketemunya dengan orang Kristen yang jahat dan yang memperlakukan dia tidak kasih, tetapi dengan penuh tipu muslihat. Trauma itu mempengaruhi orang. Ada orang yang namanya fobia, penyakit fobia itu takut dengan hal-hal yang membuat traumatis masa kecil. Ketika masa kecil ya ditakut-takuti dengan kupu, maka sampai besar walaupun badannya besar gagah, ia takut sama kupu. Teman saya itu ada, badannya tinggi besar gagah, kalau panco sejak SMA dia nggak pernah kalah, tetapi takutnya sama kupu. Ada orang yang takut sama kecoa. Siapa di sini yang takut sama kecoa? Kecoa itu kecil, lari-lari sendiri, tapi lari. Bisa takut luar biasa. Ada yang takut sama tikus. Betul ya? Dia takut sama tikus. Seorang ayah yang pulang kasar, dia membentak ibunya. Ibunya merasa tidak apa-apa karena ini kan jengkel di luar soal kerjaan. Dia pulang membentak ibunya. Ibunya dimarah-marah, marah-marahi anaknya laki-laki yang besar. Marah-marah, kamu main game. Pokoknya dia marah-marah kepada anaknya. Anaknya nggak tahu apa-apa, biasanya main game asik-asik saja, sekarang dimarahi. Lalu dia marah kepada adik
kepada adiknya. Setelah dari adiknya ada jengkel juga, keluar nendang anjing. Anjing marah sama kucing. Kucing mengejar tikus. Demikianlah kehidupan kita itu, ada hal yang terkoneksi dengan situasi yang ada. Dan itu membuat kita tidak nyaman, bahkan mengalami ketakutan-ketakutan. Dan ketakutan itu konon ada orang mengatakan Alkitab itu jangan takutnya itu ada 365. Artinya setiap hari kita diingatkan agar jangan takut. Nah, kalau kita melihat contohnya, contoh ini baik loh. Contoh ini kalau kita membaca di dalam kitab Matius pada pasal 25, maka ada kisah hamba yang baik dan hamba yang jahat. Pada waktu itu sang tuan memanggil hambanya, ada 3 hambanya dikisahkan, 1 dipercayakan 1 talenta, 2 dipercayakan 2 talenta, yang ketiga 5 talenta, sesuai dengan kesanggupannya. Tetapi yang pertama menyimpan karena takut. Yang pertama karena menyimpan karena ia takut. Tetapi yang kedua dan yang ketiga, ia mengerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan tuannya, sehingga yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Banyak orang-orang yang takut juga berusaha dan bekerja. Mau buka ini takut, mau melakukan ini takut, dan takut akhirnya talenta, potensi, anugerah, waktu tadi yang diberikan untuk kesempatan dilewatkan begitu saja. Dan ketika waktunya lewat, dia menyadari bahwa ia sudah tertinggal, sementara dunia sudah berubah. Makin lama makin sulit. Kita merasakan hidup itu makin sulit karena kita tidak mengerjakan bagian kita zaman dahulu. Anak merasa sulit bekerja karena waktu dia belajar, ia tidak belajar mengerjakan bagiannya. Kita sulit mendapati jodoh ketika jodohnya didatangkan oleh Tuhan di masa lalu. Kita nggak anggap itu sebagai jodoh. Makin lama makin sulit, makin lama makin sulit karena kita itu ya tidak mengerjakan bagian kita di momen kita, di masa kita dengan baik. Itu kita mau mencari kemudahan tapi akan mendapati kesulitan. Jadi apa yang harus saya lakukan, kita lakukan untuk menghadapi hari esok? Saya sungguh percaya dan bersyukur karena dari Ibu Pendeta kemarin dikisahkan tentang bagaimana kita memiliki gereja ini. Kalau gereja ini takut dewasa, nggak akan pernah dewasa. Kalau gereja ini tidak memulai dengan keberanian iman, maka membeli tanah dengan uang yang terbatas, tidak mungkin itu bisa dilakukan. Kalau kita tidak setia pada perkara kecil, tidak mungkin kita dipercaya kepada perkara yang lebih besar. Karena kita berani untuk mengambil keputusan dengan uang yang terbatas, kita berani memberi DP, lalu kita membangun dengan tenda awalnya, maka di sana kita mulai persekutuan. Kita tidak usah takut nanti jemaatnya berapa, bagaimana nutup kekurangannya, tetapi kita menjalani hidup dengan iman dan percaya. Iman mengalahkan ketakutan. Ketika 2 itu dipercayakan kepada kita, lalu kita jalani saja. Mungkin kita bisa kalau seandainya gerejanya itu di jalan besar, aduh enaknya luar biasa, Tuhan kasih jalan besar. Kalau gerejanya itu sudah punya sekolah, pasti keuangannya akan aman. Kalau gerejanya punya BPK, pasti akan tercukupkan. Kalau kita hanya berpikir kalau kapan kita mulai, kita nggak mulai maka tidak kemana-mana. Tetapi ketika kita mulai saja. Dari apa? Ya nggak apa-apa, masuk gang kecil juga nggak apa-apa. Wong ada lagunya. Ke rumah Tuhan itu kan jalannya di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, boleh kau pilih. Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berseri. Nah, makanya dipilih jalan sempit, sesuai firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Nah, karena menguji, biasanya jemaat tuh carinya yang gampang. Cari gereja, cari yang mudah, pinggir jalan.
ada tempat parkirnya, bahkan ada valenya. Kita datang langsung ada vale, diparkirkan orang lain, misalnya begitu. Wah, kalau ada gereja itu datang dilayani, semuanya besar, semuanya. Kalau semua serba mudah seperti itu, iman kita mencari yang mudah tidak bertumbuh. Tapi kalau kita merasakan ujian-ujian iman itu akan mendatangkan kedewasaan kita. Mulai dari yang kecil, karena Tuhan percayakan, tak kasih yang kecil dulu. Dibangun ruko kecil, jemaat bertambah, sesak. Lalu dibangunlah seperti ini 2 tahun yang lalu. Dibangunlah ini menjadi gereja kita yang cukup. Nanti siapa tahu ketika kita bertanggung jawab terhadap perkara ini, ditambahkan bukan hanya tanah depan, ditambahkan hal yang lain. Siapa tahu Tuhan memberkati, sampingnya beli, sampingnya sampai ke ujung jalan, akhirnya jalan raya. Siapa tahu. Kita jalani hidup aja sebagaimana pimpinan Tuhan setiap hari. Sebab ketakutanmu tidak menambah sehasta jalan hidupmu. Sehasta itu bisa diartikan tinggi badanmu juga tidak nambah 1 hasta pun dalam. Kalau khawatir apa memang tinggi badanmu tambah 1 senti? Enggak kan? Kalau nggak khawatir apa dompetmu terisi sendiri? Enggak kan? Kalau nggak khawatir maka kenceng sendiri? Enggak kan? Enggak. Kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Apa yang saya lakukan? 1, ada 3 hal yang penting. 1, kita sadari bahwa kita memiliki pola pikir, mindset, pola hati yang benar bahwa hidup dan waktu. Hidup dan waktu. Tuhan Yesus pernah mengatakan ketika terhadap hal kekhawatiran, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, minuman, dan pakaian? Bukankah hidup itu lebih penting? Karena itu jangan kamu khawatir untuk makanan, minuman, pakaian. Apa yang kau pakai, apa yang kau miliki, apa yang kau makan. Salomo dalam segala keindahannya enggak bisa ngalahin bunga bakung. Burung-burung dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Hidup mereka lebih penting. Momen hidup itu akan membuat kita itu lebih penting. Dan momen mengerti waktu. Selamatkanlah waktumu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu dan hidup, kalau kita ngerti waktu dan hidup, maka kita tahu kenapa Tuhan tempatkan aku di GKMI Tanjung Sari, karena hidupku tertanam di sini. Ini masa waktuku untuk bekerja untuk Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, dan aku mau membuat segala sesuatu yang ada di hidupku dan di waktuku yang terbatas ini menjadi optimal dan maksimal. Menjadi optimal dan maksimal. Karena semua akan terukur. Waktu kita hidup berapa tahun sih? 70 tahun 80 tahun 90 tahun. Katakanlah kita hidup 70 tahun. Kita tinggal punya berapa waktu ke hidup itu? 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Dan waktu itu berjalannya cepat sekali. Dulu anak kita masih kecil, tiba-tiba sekarang sudah mau menikah. Dulu kita masih kuat ngangkat ini dan itu, sekarang kita sudah tidak kuat ngangkat. Waktunya berjalan, kita tidur waktunya juga berjalan, kita bekerja waktunya juga berjalan. Karena itu selamatkanlah waktu kita. Kalau kita mengerti bahwa hidup kita punya peran dan pesannya Tuhan. Sekali lagi, hidup itu punya peran dan pesannya dari Tuhan. Maka kita ada sekarang ini, itu sudah kehendaknya Tuhan. Tidak terjadi kebetulan. Kalau hidup itu sekarang momentumnya waktu ini, saya nggak tahu apa yang terjadi di esok hari, tapi yang kupercaya esok hari akan disertai, diberkati oleh Tuhan. Mazmur 127 juga mengatakan, bukankah semuanya itu dibangun oleh Tuhan? Sia-sia kalau manusia itu membangun sendiri. Membangun rumah juga bukan karena kekuatan kita. Berjaga-jaga di kehidupan ini juga sia-sia pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur. Pak, pada waktu tidur kok bisa jalan? Iya. Semua berkat Tuhan
dikerjakan pada waktu kita bangun pun pada waktu kita tidur. Semua orang sudah ada berkatnya masing-masing. Tinggal ngedownloadnya saja. Iya kan? Kita nggak pernah doa, nggak pernah ngedownload, channelnya nggak pernah ada. Gimana berkat itu? Berkat ini kan sudah ada. Berkat Tuhan itu sudah ada. Orang lain aja yang pinter downloadnya. Di-download terus. Kita kadang-kadang sedikit download sudah merasa sombong, lalu lupa password downloadnya. Ya kan, kita lupa password downloadnya. Bagi oma-oma, opa-opa, download itu mengunduh. Ya wes gini aja. Jangan model internet yang susah. Pohon di depan rumahmu itu banyak buah-buahnya. Buah itu sudah ada, tinggal diunduh. Tidak ada makanan, kenapa Tuhan susah? Itu loh ada makanan, diambil. Ketika kita mengunduh makanan-makanan, ini ada di atas kita, ini semuanya sudah ada berkat Tuhan. Sudah ada berkat Tuhan. Kita mendownload atau kita membawa itu ke berkat ke anak-anak kita. Karena itu kita harus mengatakan bahwa saat ini adalah saat yang indah. Karena saat ini bagi setiap kita adalah saat yang cukup. Cukup, contentment, cukup. Tuhan itu memberkati kita dan tidak pernah berkekurangan. Telah kulihat sepanjang zaman, orang percaya anak-anaknya tidak akan meminta. Tinggal download lewat doa, download password firman. Cuman kuncinya sederhana, perkatakan perkataan iman, perkataan firman, dan perkataan roh. Itu kita sedang mendownload berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberi, dengan cara bersyukur ya. Bukan, mana Tuhan. Belum ada ini. Tapi cobalah setiap hari itu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Karena hari ini aku boleh bangun pagi dengan tubuh yang segar. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikanku saudara seiman, sekumpulan sehingga ibadah hari ini boleh berjalan. Ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Maka Tuhan mempercayai, karena firman-Nya kepada yang mengerjakannya, kepada yang setia, kepada yang punya akan diberi. Kepada yang tidak punya akan diambil. Kalau kita punya rasa syukur, itu kita dekat sama Tuhan, pasti akan diberi. Contoh sederhana, Ibu, kalau kita itu punya lagi masak babi panggang, kemudian kita masak, baunya ke tetangga. Tetangga lapar, enak itu. Dia punya fotonya babi tapi nggak punya babi panggangnya. Saya cuma lihatin. Saudara antar itu babi panggang dengan sayur ke tetanggamu. Ketika engkau memberikan ke tetanggamu, maka tetanggamu akan juga memberikan apa yang dia punya. Tapi ketika engkau pelit tetanggamu, ketika engkau punya pohon mangga, menjulur ke tetangga, dia dapat daunnya saja. Dia jengkel enggak? Setiap hari nyapu sama pohon ini. Dia jengkel. Tapi kalau ada buahnya, kita antar buahnya ke sana. Dia punya buah apokat diantar ke Berkat Tuhan cara kerjanya tidak harus dari atas. Berkat Tuhan cara kerjanya adalah ketika kita memberi, kita menerima. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Ketika kita memiliki, kepada kita ditambahkan. Itu password download kepada berkat Tuhan. Itu terjadi kehidupan kita. Orang yang hati akan berbahagia karena akan memperoleh kemurahan. Itu kata. Kepada orang yang baik, dia akan memiliki bumi, kata Tuhan. Jadi apa yang kita takut khawatirkan karena kita punya Allah yang memiliki kehidupan dan memiliki bumi. Waktu dan hidup ini itu rayakan dengan rasa syukur dan keindahan. Terima kasih Tuhan, terima. Kalau setiap hari kita berterima kasih, kita terima kasih kepada Tuhan. Bukan pakai tetapi ya. Terima kasih atau walaupun. Terima kasih ya Tuhan, saya boleh beribadah hari ini walaupun agak panas. Enggak pakai walaupun.
Terima kasih titik. Terima kasih Tuhan, saya boleh beribadah pada hari ini walaupun tadi saya ngasih persembahannya keliru. Harusnya warna biru kok warna merah. Karena ada Bu Pendeta di samping tergesa-gesa. Aduh, keliru. Terima kasih Tuhan, hari ini aku bisa berikan persembahan yang terbaik. Kalau kita tidak pakai walaupun ya, terima kasih tanpa walaupun. Terima kasih sudah dijemput oleh Pak Elisa walaupun agak terlambat. Bukan. Terima kasih sudah dijemput, titik. Tidak usah walaupun. Kalau Tuhan kasih kita sambil walaupun gimana? Aku kasih berkat engkau ya walaupun kamu masih nakal, kan enggak? Aku berkati engkau. Sudah, nakal enggak nakal itu Tuhan enggak lihat. Aku berkati engkau, berkati engkau. Dah, titik. Karena itu momen hidup menjadi sangat penting. Nah, sorry. Nah, kebanyakan. Ini saya ngoperasi karena operasi. Ya. Yang kedua, kerjakan bagian kita selama hidup ini dengan total dan optimal, dengan sungguh-sungguh total dan optimal, seperti firman Tuhan di Pengkhotbah 11 ayat 6. Tapi benihmu pagi-pagi hari, dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena kau tidak tahu apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama-sama baik. Kita tidak tahu hasilnya, tapi hari ini aku mau bekerja. Kita nggak tahu hasilnya nanti pasar kita itu akan ramai atau digantikan online. Saya nggak mikir itu. Kalau kita mikirnya itu, bagaimana Pak jualanku nanti ada online sekarang ini? Nggak laku gimana Pak? Kalau nggak laku gimana? Kalau kita mikirnya nanti kalau nggak laku bagaimana? Kalau nggak laku bagaimana? Maka itu adalah doa supaya nggak laku. Karena apa yang kau perkatakan akan terjadi kan? Tapi kalau kita hari ini laku, puji Tuhan hari ini diberkati. Esok pun laku, nikmati dengan semuanya, tidak pernah sombong karena kita mengerjakan bagian kita dengan baik. Taburkanlah benih. Kalau engkau keluar rumah, bagikan kebaikanmu, senyummu. Engkau nggak ngerti apakah itu atau ini yang akan baik. Atau kedua-duanya sama-sama baik. Ketika engkau membagikan Injil kepada ini atau itu, ada orang yang wajahnya tidak bisa menerima, ada wajahnya yang bisa senyum-senyum menerima. Belum tentu yang senyum-senyum menerima itu menerima Injil. Belum tentu yang wajahnya cemberut itu tidak menerima Injil. Setelah dia cemberut sampai rumah, dia pikir-pikir, benar juga apa kata orang itu. Ada yang senyum-senyum tapi dalam hatinya mengatakan teori. Pulang dia kembali ke dugem, jeng. Mungkin kita tidak pernah tahu. Karena itu bagikanlah kepada semua orang yang Tuhan datangkan kepadamu hari ini warta bahagia. Wartakan kepada orang yang datang, kepada siapapun yang tiba-tiba terlintas di depanmu ketika engkau membagikan berkat. Suatu saat ada pertanyaan yang menarik tentang mukjizat. Ini cerita bukan real. Ada cerita tentang Yesus dan para murid-muridnya. Ini cerita yang menarik, cerita refleksi. Murid-muridnya, ada orang yang datang lalu bertanya tentang mukjizat yang dilakukan oleh gurumu. Apa mukjizat itu? Kami mendengar orang buta melihat. Kami mendengar orang lumpuh berjalan. Mukjizat apa yang dilakukan oleh gurumu yang hebat itu? Lalu murid itu berkata demikian. Ya, mukjizat dan mukjizat. Mungkin bagi kamu mukjizat adalah ketika orang buta menjadi melihat, ketika orang lumpuh menjadi berjalan. Mungkin itu mukjizat. Tapi bagi kami mukjizat juga berarti apabila engkau melakukan perkara-perkara yang besar buat Tuhan. Bukan sekedar Tuhan melakukan perkara-perkara besar buat kita. Kita melakukan perkara besar buat Tuhan, itu juga mukjizat. Mukjizat bisa terjadi ketika kita punya makanan sisa lebih di rumah, di kulkas juga nggak kemakan, lalu nasi sisa itu kita bungkus dengan baik, lalu lauknya ada, lalu kita jalan dan ketemu dengan orang, Kak, ini saya berikan untuk kakak, dan hari itu mungkin dia sudah 2 hari tidak makan. Dan dia sudah berdoa kepada Tuhan agar Tuhan kasih ia berkat makan hari itu. Dan melalui saudara, mukjizat terjadi. Orang itu melihat jawaban doa. Kita anggap biasa, tapi itu mukjizat buat orang itu, bukan?
Saat kami dulu waktu kuliah, saya masih kuliah, belum ada pemasukan. Istri saya masih ngajar pada waktu sebagai dosen kontrak di Satya Wacana, dosen teologi kontrak di Satya Wacana. Saya masih kuliah S2 di Satya Wacana. Situasi krisis pada waktu itu pas kami tidak ada uang dan kami tidak punya apa yang harus dimakan. Ya masih ada sedikit, kami nanam bayam di depan rumah, lalu kami potong bayam, kita goreng daun bayamnya yang lebar-lebar untuk kita makan. Tiba-tiba ada 2 orang datang bawa karung, dan bawa karung itu isinya beras, isinya mie, kecap, gula, sembako, dia bawa ke kami. Kami heran, ternyata itu mahasiswa. Kenal kami enggak? Mereka sedang mengumpulkan untuk memberkati orang-orang, digerakkan oleh Tuhan. Enggak tahu gimana datang ke rumah kami, lalu diutuslah burung gagak ini membawa sembako ke kami. Jawaban doa bukan? Mungkin bagi mereka itu sekedar action, yuk kita kumpulin, yuk kita buat sesuatu gitu. Mungkin, tapi hari itu jawaban doa buat mukjizat bukan? Mukjizat. Engkau membagikan hal kecil, mukjizat bagi orang lain. Mukjizat, dan engkau sedang mengerjakan tangan Tuhan. Mukjizat tidak pernah berhenti sampai hari ini. Small miracles, mukjizat kecil terjadi di hari-hari kita hari-hari ini. Dan ibu merasakan, dan bapak merasakan, kalau memuji Tuhan karena semua hal-hal kecil ini, hidup kita itu penuh dengan mukjizat. Penuh dengan mukjizat. Karena dengan memberi air secangkir saja, kita memberi kepada Tuhan. Nah, kalau kita mengerjakan ini, jangan pernah berhenti. Yang ketiga, minta berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Minta berkat Tuhan dan pertolongan. Kalau engkau menghadapi sulit hari esok, nggak ngerti, mulailah dengan hargai hidup dan waktumu, kerjakan saja hari ini, dan minta berkat Tuhan, sama seperti Tuhan telah memberkatimu di masa lalu. Orang tuamu pernah khawatir tentang hidupmu bukan? Orang tuamu dulu juga khawatir gimana anakku, betul? Sekarang kita juga oke, tidak berkelebihan, berkecukupan, oke, sampai hari ini saudara juga masih bisa makan, masih bisa berpakaian, masih bisa sehat, oke. Anakmu ke depan juga akan sama, karena Tuhan yang sama, Tuhan Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan yang sama terhadap nenek kakekmu, Tuhan yang sama terhadap hidupmu, Tuhan yang sama juga kepada anak-anakmu. Karena itu berkatkan, nah aku nggak bisa meninggalkan apa-apa banyak hal untukmu. Harta rumah itu kita nggak punya, tapi aku mau meninggalkan berkat Tuhan dan firman Tuhan untukmu. Jalani hidupmu nak dengan takut akan Tuhan ya. Jalani hidupmu dengan Tuhan ya. Jangan menyimpang ke kanan kiri. Percakapkanlah Taurat Tuhan, renungkanlah itu siang dan malam. Ikatkan di lengan, pasang di dahi, di pintu rumahmu, pintu gerbangmu. Bicarakan terus pada waktu engkau duduk, engkau berdiri, engkau berbaring, engkau melakukan perjalanan apapun. Perkatakan berkat Tuhan, perkatakan berkat. Kalau engkau nanti khawatir terhadap anak-anakmu, keturunanmu ke depan, bawalah ini dan ingatlah selalu, Shema Israel, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allahku dan Allahmu. Kalau itu yang dikatakan dan itu yang diberkatkan, maka kita setiap minggu diajari berkat Tuhan. Setiap minggu kita pulang diberkati oleh Tuhan. Pegang itu apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Dikatakan dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Ini setiap akhir ibadah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jadi Tuhan sudah memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau, memproteksi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Engkau enggak akan mengalami jalan gelap. Engkau enggak akan mengalami jalan sesat. Karena Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anxiety, kecemasan, gangguan, stres dan depresi sekarang ini sangat tinggi. 32% anak-anak sekarang mengalami gangguan, anxiety dan depresi.
Itu berarti 1 dari 3 orang anak seringkali mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Kesehatan mental menjadi isu utama di tahun-tahun ini sejak pandemi, bahkan sampai hari ini. Bagaimana kita bisa mengatakan, nah aku tidak tahu konseling, konsultasi, aku nggak kuliah psikologi, aku tidak tahu bagaimana mendampingimu saat engkau merasa ketakutan dan sendiri. Tetapi yang aku tahu berkat Tuhan, maka Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan yang menata hatimu ya nak. Bapakmu ini tidak pintar ngomong, tidak pintar juga ngasih uang. Sudah ngomong nggak pintar, ngasih duit juga nggak pintar. Bapakmu tidak pintar apa-apa nak, tapi bapakmu akan memberkati engkau. Imam dari tangan orang tuh, dari tangan kalau bapak-bapak, hei bapak, sekarang engkau mungkin malu untuk merangkul anakmu, bukan? Enggak, bukan tradisi kami Pak, bukan orang Batak lah, rangkul itu kan. Tapi engkau bisa memberkati anakmu. Engkau bisa mendoakan dan memberkati anak, karena tangan dari imam. Jadilah imam dengan mendoakan dan memberkati anak. Ibu-ibu juga mengingatkan bapaknya, Pak, ini anak-anak didoakan, diberkati Pak. Supaya apa? Berkat Tuhan itu harus ditumpangkan tangan. Di gereja kita ditumpangi tangan berkat Tuhan, diutus dengan pemberkatan seperti ini. Di rumah juga diberkati. Ketika ini diingatkan di dalam kitab bilangan ini, ingat loh, ini berkat imam, lakukan itu dimanapun kamu berada. Terus jangan lupa berkat ini passwordnya, ini cara ngedownloadnya. Wah, aku udah diberkati Tuhan. Lah kamu diberkati di gereja? Enggak juga, enggak datang ke gereja Pak. Enggak datang ke gereja minta download, minta password. Ke gereja itu pasti ibu gembala atau bapak gembala pasti memberkati saudara-saudara. Di rumah engkau berkati anak-anak. Ini sesuatu hal yang sederhana yang harus kita lakukan. Mazmur 127 mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini berkaitan dengan jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Ini soal berkat Tuhan. Ini soal berkat Tuhan. Sorry. Ya, ini soal berkat Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, ini sia-sia kita berjaga-jaga. Yuk kerja keras apapun juga sia-sia. Hasilnya itu seperti dimasukkan di dalam kendi yang bocor. Uangnya kerja masuk di situ, hilang habis. Kok aneh ya Bu? Kok aneh ya Pak? Kita kerja keras tapi uangnya kok kayak bocor aja. Kayak digondol tuyul. Mana tuyulnya? Lalu kita curiga pada tetangga yang jalannya gini. Konon orang yang jalan gini itu gendong tuyul. Itu tradisi Jawa. Kalau ada ibu-ibu yang jalannya gini itu gendong tuh. Lalu padahal dia encoknya sakit baru itu tuyulnya. Ini digendong sama ibu ini. Lalu kita hasut warga untuk mengusir ibu ini yang sudah tua, jalannya gini dipikir gendong tuyul, tak gendong kemana-mana. Jadi kalau kita ini ya, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia rumah kita itu ada aja yang buat kita itu uangnya bocor terus. Lak genteng bocor, ini bocor, tembok retak, ini dan lain sebagainya. Ini keluar duit terus. Rumah lagi dibangun tiba-tiba rubuh karena rayap. Ini begitu. Kalau bukan Tuhan ya. Makanya kalau punya rumah baru, minta Pak Pendeta, Ibu Pendeta mendoakan, memberkati. Enggak usah lah. Oh, dari dulu kami juga enggak usah berkat-berkat. Nanti repot-repot nyediain makan. Orang datang, ada acara semua kok dibikin acara. Orang Batak itu suka bikin acara, apa aja acara. Pindah rumah acara, ulang tahun acara, nikah acara, panjang lagi, kematian juga acara. Ini uangnya kalau rumah itu harus diberkati. Rumah tangga pun rumah tempat tinggal kita harus diberkati. Kalau tidak sia-sia membangun, mengawal kota. Pekerjaan kita sia-sia kamu bangun pagi duduk sampai malam ini. Kalau duduk ini
artinya kerja ya zaman dulu ya, bukan duduk di warung kopi ya. Oh ternyata tidak sia-sia bangun pagi-pagi sampai malam di warung kopi ada firman Tuhannya. Karena Tuhan memberkati. Kalau aku tertidur di warung kopi pun Tuhan tetap memberkati. Yuk nanti malam janjian ya, siapa mau ikut warung kopi? Bukan itu konteksnya. Bukan itu. Yuk kerja sampai apapun, kalau bukan berkat Tuhan, kerjaan kita itu ditipu orang habis. Ini bukan tangan dingin, tangan panas. Kalau orang dulu kan mengatakan tangan dingin, usaha apa jadi, nanam apa jadi, itu tangan dingin. Tangan panas, nanam apa aja mati. Tangan panas, kerja apa aja rugi. Ini bukan tangan dingin, tangan panas, tapi ini berkat Tuhan ya. Firman Tuhan sudah ada di sini. Nah, karunia adalah hal yang istimewa diberikan kepada orang yang dipilih oleh Allah dan dikhususkan oleh Allah. Karena itu Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Engkau disinari, wajah Tuhan menatap kepadamu. Engkau dipilih sebelum engkau tahu engkau sudah dipilih Tuhan. Sebelum engkau tahu engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan itu sudah memilih engkau bahkan sejak dalam kandungan. Bahkan sebelum kisah-kisah bagaimana kelahiran Yohanes, bagaimana Musa, bagaimana nabi-nabi itu sudah dipilih. Bahkan Daud pun dipilih tanpa Isai tahu anaknya yang mana yang dipilih. Tapi Tuhan memilih dan melihat hati. Sudah memilih sebelum dunia ini dijadikan. Kita sudah ditentukannya dari semula. Kita sudah ditentukan dari semula. Kalau kita membaca Roma 28 ayat 30, di sana dikatakan bahwa kita itu juga sudah dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Maria mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan banyak contoh Alkitab, mereka mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan kepada kita juga diberi kasih karunia di mata Tuhan. Karena itu Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera adalah kondisi di mana orang mengalami kepenuhan Kristus. Bukan ketika dia dapat uang, ketika dia punya segala-galanya masih sehat, enggak. Ketika engkau miskin, ketika engkau kaya, ketika engkau sehat, ketika engkau sakit, ketika engkau mengalami kepenuhan Kristus, damai itu datang. Ketika engkau menghadapi sakit, engkau enggak takut terhadap sakit itu. Karena damai Kristus yang memelihara akal dan pikiranmu. Damai itu diberikan kepada kita, diberkatkan, diberikan kepada kita. Saudara, ada seorang namanya David Hawking, itu melihat dalam satu bukunya yang namanya Power and Force, itu dia melihatkan bahwa level energi kita itu harusnya batasnya itu 200 itu level energi normal kita. Tapi turun di bawah 200 kita itu menjadi buruk energi emosional kita. Itu misalnya kita selalu sombong, itu menghina orang, merendahkan, itu kita turun energinya. Kalau kita marah-marah, kita benci, itu energinya turun jadi 150. Ini ada ukuran khususnya. Kalau kita bernafsu, keinginan, hasrat yang kuat sehingga menghalalkan segala cara, itu 125. Kalau kita takut, energinya tinggal 100. Kalau kita sedih yang mendalam, menyesali, energi kita turun lagi ke 75. Kalau kita apatis, putus asa, energinya tinggal 50. Kalau masa guilty, bersalah dan menyalahkan orang lain, 30. Kalau kita shame, malu, tak berharga, energi kita 20. Kalau sudah energi 20, segala penyakit itu mudah datang. Kalau energinya masih 150, benci ini penyakit-penyakit juga datang. Hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Penyakit, berbagai macam penyakit itu muncul kalau energinya rendah. Cepat tua wajahnya dibanding umurnya. Kenalan, salaman. Berapa umurnya? 30. Tak pikir 60. Kaget kita, wajahnya itu sudah tua, sedih karena energinya itu energi ini. Dia merasa menyesal, dia merasa bersalah, guilty, merasa bersalah, menyesal. Salaman. Berapa umurnya? 57. Wah, Pak Tadi 57. Saya pikir 40 atau 30, Pak. Nah, itu saya. Energinya gembira, happy. Wajahnya awet muda. Istri saya juga 53 tahun. Masih seperti enggak juga sih.
Tapi kalau energi kita di atas ini, berani. Kita berani melayani, berani menginjili. Karena ada penegasan percaya diri, kita energinya 200. Tinggi lagi kalau kita percaya, yakin, kita 250. Kalau kita punya optimisme, maka energi kita naik lagi. Kita menerima diri sendiri, memaafkan, menjadi orang yang hikmat, bijaksana, energi kita naik 350. Berpikir, memahami, mengerti, itu atau cinta itu 500, sukacita 540, damai, peace, dan merasa pencerahan, hidup baru, energinya paling tinggi. Tak terlukiskan. Orang beriman, orang sukacita, merasa Tuhan menyentuhnya, setiap dapat firman Tuhan merasa, ini sesuatu yang baru ini untukku. Energi kita langsung naik ke 700, 1000. Dan energi kita yang bergembira, itu kita memancarkan energi positif yang mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain. Jarak energi kita itu sampai 70 meter, sampai apa. Kalau di rumah kita marah. Yang marah-marah itu ayah ibunya marah-marah, anaknya di dalam kamar, dia emosi negatifnya turun. Makin turun. Karena apa? Energi itu menular. Menguap aja menular. Masih semua pada ikut menguap kalau orang lain menguap. Menguap aja apalagi energi negatif. Makanya kalau sang ayah marah, maka sang ibu ganti marah. Suasana rumah marah. Makin marah. Jaraknya makin, yang marah itu jarak kita itu. Kenapa kalau marah suara kita meninggi walaupun wajahnya di dekat sini, jaraknya kan dekat. Tapi kalau kita marah suaranya nih padahal jaraknya. Karena apa? Marah itu jarak hatinya jauh sehingga kita perlu berteriak. Tapi kalau mengasihi, menyayangi, jarak hatinya dekat sehingga kita nggak perlu berteriak. Saya sama istri saya jangan, dia tahu. Cuman kedip-kedip aja, nggak usah banyak. Tahu apa yang dimaksud? Ya Pak, sebentar. Saya selesaikan tugas ini dulu ya Pak. Udah ngerti dia. Karena jarak hati dekat. Kalau jarak hatinya jauh, kita berteriak, semakin jauh, semakin kita berteriak lagi. Nah itu sebabnya kita perlu melihat bahwa, yuk kita sehat ya. Sehat dengan cara apa? Ya semua yang benar, semua yang mulia sedap didengar dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Naik energi kita, jadi makan apa saja oke kok. Makan babi, ayo. Durian, ayo. Nggak takut kolesterol, nggak, energinya bagus kok. Tapi kalau sudah ini energinya negatif, marah-marah, coba kasih durian stroke. Ya kan? Sudah energinya sudah low, dikasih durian, kolesterolnya yang high, tensinya yang high. Karena itu dengan sabar, lemah lembut. Durian mau Pak? Mau? Berani Pak? Berani. 2 masih bisa, 3 oke. Misalnya gitu. Nah itu kira-kira karena emosi sehat, kita tuh sehat. Dicek semuanya sehat. Hati yang gembira adalah obat. Nah, Yohanes 14 ayat 26, damai sejahtera itu dikerjakan oleh Tuhan. Karena itu berkat dari Tuhan. Aku mau damai, enggak bisa. Aku mau damai, malah jengkel. Saya mau mengasihi suamiku, mau berdamai dengan cara kita malah jengkel. Wajahnya lo kan. Aku mau berbaikan, dia tuh wajahnya nyelekit sekali. Masem sekali, asem nih. Malah jengkel. Pernah kita ngobrol maunya damai tapi malah bertengkar. Karena kita merasa bahwa dari kita itu mau melakukan sesuatu yang dikerjakan oleh diri kita sendiri dan bukan dikerjakan oleh. Kemarin waktu diskusi dengan teman-teman, kita membedakan antara senang, puas, dan bahagia. Senang itu dikerjakan oleh daging. Senang daging, kedagingan kita senang, makan itu senang. Puas itu jiwa. Tapi bahagia itu roh, levelnya roh. Damai sejahtera itu levelnya roh, dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara bisa, itu salah kaprah itu kalau kita makan, lalu kita foto, aku bahagia, itu salah. Makan itu senang, bukan bahagia. Makan kok bahagia. Berarti kebahagiaanmu mudah kalau tidak ada makan kok tidak bahagia.
Kalau engkau tidak foto dengan kopi yang kau tata menarik, jangan diganggu dulu, ini bentuknya masih hati ini. Ntar saya cekret gitu. Lalu setelah itu, hatiku berbunga-bunga dan aku bahagia minum kopi. Omong kosong. Foto kopi kok bahagia? Gak ada. Bahagia dikerjakan oleh roh, levelnya roh. Tetapi penghibur, Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan apa yang semua kukatakan. Karena itu damai sejahtera kuberikan kepadamu, kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan padamu. Ini adalah dikerjakan oleh Roh Kudus, ditinggalkan, diberikan pada kita. Kekuatan menghadapi hari esok, kesimpulannya. Kekuatan untuk menghadapi ketakutan hari esok. Atau kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh, optimal, maksimal. Ya, usahakanlah dengan sungguh-sungguh, taburkanlah benihmu pada pagi hari, dan jangan beri istirahat pada tanganmu pada malam hari. Lalu angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kalau engkau sudah mengerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh, sekarang tiba saatnya di mana kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita nggak pernah takut menghadapi hari esok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh mendengar sapaan firman-Mu, agar kami berani dan mantap menjalani hari depan kami. Agar kami berani juga menjadi gereja dewasa, mantap menjalani hari kami, karena kami telah mengerjakan bagian kami. Dan kami yakin Tuhan memberkati gereja ini. Tuhan memberkati warga-warganya, keluarga-keluarganya. Tuhan menyertai mereka semua. Tuhan bahkan menghadapkan wajah Tuhan dan memberi damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kita yang berbahagia adalah yang menjalankan firman di setiap kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Sang Firman kami berdoa. Amin.